sejauh ini upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh peternak atau juga mungkin oleh pemerintah terkait dengan bagaimana bisa serapan ini untuk telur dan juga ayam lebih baik lagi ke depannya. Sebelum ada program makan bergizi gratis, kita lihat juga sempat ada rencana untuk ekspor ya Pak. Ya, Permintaan dari negara tetangga terkait dengan Singapura. betul terkait dengan ayam ini. Bagaimana tuh Pak kelanjutannya? Kalau kemarin memang sempat terjadi kelangkaan ayam di Singapura, tapi itu kan cuma sedikit sekali jumlahnya. Jadi kemarin memang sekarang pun masih disuplai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang eksis seperti Java dan Carun gitu ya. Tapi itu sedikit sekali untuk jumlahnya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan. Yang tadi kelebihan kita hampir 13%. Itu. Jadi cuma mungkin kalau ekspor kan cuma sekitar 0,01 atau 1% lah, nggak sampai 0,1% dari kelebihan itu. Baik, tapi sebetulnya kalau dari sisi produksi seberapa besar Pak gap antara dari perusahaan besar dan juga peternak-peternak Mandiri. mandiri? Jadi sekarang dulu itu era tahun 2000-an itu peternak mandiri sekitar 80% menguasai pasar. Nah, sekarang kebalik. Perusahaan besar 80%, peternak mandiri sekitar 20%. Gitu. Baik, apakah ini juga mempengaruhi kepada harga Pak atau seperti apa? Iya, sangat mempengaruhi karena memang kalau perusahaan besar mungkin dia yang penting kan kualitas jumlah ya, kuantitas lah bukan kualitas. Jumlahnya banyak karena dia kan urusannya dengan apa? Pertumbuhan perusahaan. Kalau kita jadi kadang-kadang harga itu kalau di tingkat konsumen itu ada di tingkat produsen kan sering di 10 tahun ini sering di bawah HPP. Tapi setelah margin di perusahaan kan selalu kayak apalagi yang TBK kan selalu bagus ya. Karena memang dia mengejar volume. Peternak kan nggak mungkin bisa, urusannya kan untung, cuma ternaknya dikit nggak mungkin efisien kan itu. Kalau harga di bawah HPP ya langsung kolap itu. Baik, Pak Singgih, kita lihat ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan upaya untuk menyetop impor jagung Pak. Oh iya. Nah tentunya kan ini akan berdampak kepada harga pakan ke depannya ya Pak ya. Tadi juga Anda menyampaikan bahwa sebetulnya harga pakan juga selama ini sudah menjadi tantangan. Bagaimana lagi jika ternyata nanti ke depannya impor jagung ini benar-benar di stop begitu ya? Seperti apa nanti harga pakan? Jadi memang udah berapa 5 tahun ini impor jagung itu memang di stop, diatur, mereka mengatur kalau memang nanti harganya sudah titik tertentu akan buka keran impor untuk peternak-peternak UMKM. Tapi secara harapan kita memang yang penting itu kita kan yang petani tetap untung. Jadi peternak itu selama ini memang ada satu ya, kalau kemarin di dalam 5 tahun terakhir ini memang sudah nggak ada impor jagung. Tapi kalau mereka kurang kan mereka bisa pemerintah masih membolehkan untuk impor gandum untuk feed. Ya ada dua. Terus yang kedua memang produksi dari petani memang digenjot terus supaya memang nanti produksinya maksimal. Kalau sekarang itu kan harga sudah stabil. Kemarin memang yang penting itu pemerintah harus antisipasi di mana waktu-waktu terjadi kekurangan suplai. Nah, itu kan sebenarnya sudah bisa dilihat bulan-bulan berapa toh itu nanti jagung akan short gitu. Kalau udah short ya memang harus ada impor. Jadi nggak boleh nanti pemerintah itu langsung menyetop total. Nah, kemarin di tahun 2024 sempat terjadi telat untuk impor. Jadi terjadi harga sampai melambung 8.000. Nanti itu aja yang diantisipasi. Kita setuju dengan adanya pengaturan penyetopan itu. Tapi yang penting waktu harga mahal ya harus cepat masukkan untuk stabilisasi harga aja. Seperti beras lah, kalau mahal boleh impor, kalau nanti sudah stabil ya stop impor. Kita melindungi petani juga. Baik, artinya perlu pengawasan dari pemerintah juga terkait stabilisasi dari harga itu sendiri. Yang dikhawatirkan ketika pasokan berkurang, harga justru malah menyulitkan dari sisi peternak itu sendiri ya Pak. Pak, kita sesaat lagi akan berada di bulan Ramadan ya Pak ya. Selama ini Pak, kalau dari peternak sendiri, apakah memang terjadi peningkatan permintaan Pak jika di bulan Ramadan atau seperti apa? Jadi kalau bulan Ramadan itu ada peningkatan, tapi di awal Ramadan terutama ada namanya unggahan kalau orang di tradisi di Jawa ya. Di Jawa Barat itu ada unggahan satu hari sebelum Ramadan, unggahan. Jadi masyarakat berikan ayam atau ke tetangga-tetangga, itu permintaan akan meningkat sampai 1 minggu pertama. Nah, setelah itu low season lagi selama 2 minggu. Nanti akan meningkat lagi pada seminggu sebelum
Ramadan. Itu sampai seminggu setelah Ramadan. Gitu. Baik, jadi artinya memang ada permintaan ya Pak ya. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana Anda melihat permintaan untuk ayam dan juga telur Pak, proyeksinya untuk di tahun ini? Berdasarkan data-data dari Kementerian Pertanian dalam hal ini PKH masih surplus sekitar 30% seperti yang kami sampaikan tadi. Nah, kelebihan 13% ini kalau tidak dimanage dengan baik, ini akan liar dan kemudian akan menjadikan harga di tingkat peternak itu menjadi rendah. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan dengan pelaku yang lain, terutama pelaku-pelaku yang besar. Ada solusinya tadi terkait dengan makan bergizi gratis. Itu salah satu solusi. Nah, kalau kemudian perjalanan dapur-dapur MBG itu lambat, nah kita tinggal mendorong agar Badan Gizi Nasional ini bisa meningkatkan kapasitas dapur-dapurnya. Sudah barang tentu target 20 juta di pertengahan tahun itu bisa tercapai. Ini salah satu untuk mengurangi tekanan oversupply. Sehingga dampak tidak langsungnya kemudian peternak setidaknya bisa menikmati hasil dari kenaikan harga di tingkat kandang. Jangan kemudian 13% ini digoreng dan kemudian masuk dan dikuasai oleh pedagang-pedagang tengah ini atas nama oversupply. Nah, itu yang selama ini terjadi. Ini benar-benar merugikan pelaku atau peternak UMKM atau yang paling bawah. Karena bagaimanapun juga yang kecil-kecil ini harus mendapat perlindungan sesuai dengan jargon keperpihakan pemerintah saat ini. Itu kira-kira Bu Sinta.